Shalom, selamat malam teman-teman BIC. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pada hari ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan kalau kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Kita boleh bersekutu di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang saya rindu untuk teman-teman sama-sama kita naikkan pujian buat Tuhan. Pujian ini mengatakan, kami mau Tuhan, kami mau mengiringi Tuhan seumur hidupnya kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang membentuk setiap hati kami ya Bapa. Biar hati kami Tuhan boleh menjadi bejana yang subur Tuhan, yang boleh bertumbuh demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupannya kami ya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
masuk. Haleluya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan percayaku untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempersembahkan hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan mau siap dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu yang menjadi Tuhan dalam kehidupannya kami Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kau yang tutup bungkus setiap kami. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang kami agungkan kepada Engkau boleh menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan bersuka cita hari ini? Haleluya. Kami mau naikkan pujian Dia Raja. Buat Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Semesta sujud menyembah, agungkan kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau menyelamatkan hidupku, kasih-Mu
wajahmu. Mari tepuk tangan di atas kepala. Makanya dia yang layak terima pujian. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, 4. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatan aku, kau menyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Hanya Yesus yang berkata buat kita, pujian kita, amin. Teman-teman, saya persilakan duduk. Hari ini kita bersyukur sekali kalau kita boleh diberkati oleh kesaksian. Ini sebenarnya kalau teman-teman yang datang di ibadah Januari, ini part 2-nya nih dari teman kita nih. Boleh saya undang Desi? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, shalom semuanya. Udah, ini saya nggak bisa tidur, jujur aja. Nggak bisa tidur, kepikiran sepanjang minggu gitu. Mau ngomongin gimana, karena terlalu banyak gitu, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang harus saya ceritain gitu. Waktu saya daftar, oh ya sebelumnya kan 3 minggu lalu ya, 3 minggu lalu saya kesaksian, itu minggu depannya sebenarnya pengen kesaksian lagi, cuman karena saya nggak tahu harus daftar lagi, jadi ya begitulah gitu. Nah terus kemarin Cimer sempat nanya gitu kan, mau kesaksiannya tentang WIS kan ya Des? Iya, terus aku keinget gitu, ini WIS-nya udah dari lama banget, dari 2017, 18, sampai 2021 ke terwujud. Jadi 2017 aku ambil keputusan untuk kuliah, dan di WIS itu aku selalu tulis gitu, Tuhan aku mau lulus tepat waktu. Aku nggak minta muluk-muluk mau nilai yang bagus kayak mau cum laude kayak enggak. Karena aku sadar diri gitu, aku orangnya tuh nggak yang jenius, yang pintar sekali, yang kalau nggak belajar tuh nggak pasti nilainya bagus, enggak gitu. Setiap tahun aku selalu bilang Tuhan aku mau lulus tepat waktu gitu. Dan awal perkuliahan aku udah komitmen gitu, Tuhan aku pengen yang jujur, aku pengen yang nggak menyontek, pengen serius kuliah gitu kan. Sepanjang perkuliahan sampai semester 5 di situ ada mungkin nilai-nilai yang belum mencukupi, jadi perlu untuk ngulang gitu. Nah masuk semester 6 tiba-tiba pandemi, semua online, semua serba online. Kalau orang-orang mungkin yang lain bisanya turun, banyak yang mungkin gimana ya, pandemi itu membawa sesuatu yang buruk buat hidup yang lain, tapi buat aku berkat Tuhan gitu. Berkat Tuhan benar-benar dari pandemi, dimana yang harusnya aku kalau dari situ dimana di awal pandemi tiba-tiba SP itu ditiadakan gitu. Jadi kita nggak bisa ambil semester pendek untuk perbaikan nilai. Jadi kita harus ikut ulang pelajarannya, ngulang lagi dari awal. Nah, dan aku ngerasain banget gitu pertolongan Tuhan waktu awal semester 7 sampai 8 gitu kan. Dimana aku harus ngulang pelajaran yang ada di semester itu, kayak ganjil harus ngulangin di semester ganjil, yang genap harus ngulangin di semester genap. Dan itu aku ngalamin masa-masa yang sulit banget gitu saat itu. Dimana
ada satu hari itu kayak 3 mata kuliah nabrak. Jadi aku perlu 3 media untuk belajar setiap minggu. Sampai pinjam laptop saudaraku. Kayak laptop 2, 1 handphone. Itu berbarengan di jam yang sama, teman-teman. Kayak, oh Tuhan, kayak aku tuh kayak ngerasa, Tuhan aku capek gitu. For your information, aku kuliah sambil kerja. Jadi dari pagi sampai sore aku kerja, terus kuliahnya malam. Nah, tapi aku ngerasain pertolongan Tuhan banget gitu. Dimana kayak terus berjalannya waktu, Tuhan tuh tunjukin kuasanya Tuhan gitu lewat pandemi ini. Aku tuh nggak bisa bayangin gitu, teman-teman. Gimana kalau kuliah offline, aku harus bagi diriku dengan 3 gitu, kayak gimana gitu, kayak nggak kebayang. Tapi lewat pandemi kayak Tuhan benar-benar yang kasih jawaban, Tuhan kayak kasih jalan keluar. Aku bisa ikutin pelajaran yang ulang-ulang itu, kayak keburu aja gitu. Nah, sampai semester karena masih ada 2 mata kuliah yang aku kurang lulus gitu kan. Jadi aku harusnya aku masih ada ikut 1 semester lagi di semester 9. Aku udah sempat ikut sampai UTS. Nah, kebetulan di sana aku udah kelar skripsi. Jadi tinggal masukin jadwal sidang. Terus ada satu dosen yang ngebantu aku gitu. Jadi aku nggak perlu, udah sempat ikut UTS-nya, tapi nggak perlu lanjut sampai UAS. Jadi kayak pada intinya aku lulusnya tepat waktu gitu. Kayak itu tuh benar-benar yang, oh Tuhan, makasih Tuhan, makasih banget buat penyertaan Tuhan. Kalau nggak ada pandemi, benar-benar yang mungkin aku bisa sampai 5 tahun kah, bahkan lebih gitu lulus kuliahnya. Tapi Tuhan tuh menjawab wisaku tuh benar-benar tepat gitu di tahun yang sama gitu. Terus selama 6 semester gitu kan aku berjuang buat nggak nyontek, sampai banyak gitu teman-temanku yang tuh yang tawarin contekan ke aku gitu, kayak banyak banget godaannya. Tapi aku tetap bertahan, Tuhan tolong gitu, Tuhan tolong. Tapi waktu di masa-masa yang semester 7 dan 8 ini dengan berat hati gitu, ya aku terima pertolongan mereka gitu. Karena aku nggak tahu lagi gimana aku harus membagi diriku menjadi 3 gitu. Kayak, oh my God, ini kalau aku percaya gitu, kayak Tuhan tuh kirimin orang-orang yang baik gitu, orang-orang baik yang membantu aku lewat dosen, lewat temen gitu. Dan itu sih untuk kesaksian minggu ini. Karena aku teringat sama yang Cimerci itu cuma 5 menit gitu aja. Mungkin next part minggu depan gak usah daftar lagi ya, aku janji gitu. Yuk ditunggu part 3-nya ya Desi ya. Haleluya. Terima kasih buat kesaksiannya Desi. Percaya lewat apa yang disaksikan, Tuhan bekerja dalam setiap musim kehidupan kita. Dan biarlah kehendak Tuhan, kami mau belajar kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti kehendak Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Bentuklah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku
Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanku. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti aku. Bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Bapa di surga, inilah kami semua anak-anak-Mu yang mau terus bertumbuh sempurna seperti Engkau. Karena kami tahu Tuhan menyelamatkan kami, agar Tuhan mengembalikan kami seperti maksud semula Tuhan menciptakan kami. Untuk itulah Tuhan ibadah-ibadah seperti ini diperbuat di tempat ini. Dan seluruh aktivitas kami semuanya agar kami diubahkan serupa seperti Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami kembali bersyukur karena Tuhan memberikan kami satu kesempatan lagi mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan. Karena kami tahu hanya kebenaran mulai yang menerangi jalan kami, firman mulai membersihkan hati kami, meluruskan motif-motif kami ya Tuhan. Sebab itu berbicaralah, urapilah hamba-Mu secara khusus pada malam hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, shalom, selamat malam. Kita bersyukur ya sampai sejauh ini Tuhan memelihara kita. Dan COVID masih ada tapi endeminya sudah berakhir lah. Begitu info yang kita terima bukan? Baik saudara-saudaraku, kepada saya diberikan tema pergi dan beritakan. Ya, pergi dan beritakan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 15 kemudian 19 dan 20. 3 ayat ini kita baca bersama-sama. Ya, Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 kemudian 19 dan 20. Kalau sudah jumpa kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh
ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat yang serupa kita bisa temukan juga di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergi dan beritakan. Tuhan Yesus yang memberi perintah ini kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Inilah perkataan dia yang terakhir. Karena terakhir berarti sangat penting sekali. Itulah sebabnya perintah ini ya sangat penting, dan para hamba Tuhan, para teolog dari dulu mendaftarkan ini sebagai amanat agung. Mendaftarkan ini sebagai perintah agung, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, perintah ini tidak terpisahkan dari orang percaya. Kalau ada orang percaya menolak untuk pergi dan memberitakan, dia sedang menolak Tuhan itu sendiri yang ia terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi amanat agung atau perintah Tuhan pergi beritakan ini tak terpisahkan dari saudara dan saya. Menolak itu sama dengan menolak Tuhan yang sudah kita terima, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu sebagai orang percaya kita pasti harus bersemangat menerima perintah ini dong. Tuhan yang berkata kok, bukan pendeta yang berkata, Tuhan yang berkata. Hamba-hamba Tuhan itu Pak Pendeta yang menyampaikan, hanya menyampaikan apa kata Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata pergi dan beritakan, itu harus semangat kita. Seperti semangatnya seorang yang di dalam Matius pasalnya yang Matius pasal 13 itu ayat 44, perumpamaan kerajaan sorga seperti seorang yang menemukan harta terpendam, lalu dia pulang, dia jual seluruh hartanya untuk membeli tanah itu, karena di ladang itu ada harta yang tak ternilai harganya. Nah sama, kita telah menemukan harta itu. Siapa itu? Kristus Yesus, itulah harta kita yang sesungguhnya. Itulah harta kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini kayak klise ya, masa sih Tuhan Yesus harta kita? Iya. Buktinya apa Pak? Orang yang benar-benar menjadikan Yesus hartanya, dia tidak akan pernah sulit walaupun hidupnya sulit. Dia nggak pernah merasa susah walaupun hidupnya susah. Miskin dia, tapi tetap sukacita karena dia punya harta yang melampaui semuanya, yaitu Tuhan Yesus. Umur udah 35, masih tunggal putra atau masih tunggal putri, belum ganda campuran. Orang tua udah tolek-tolek dia, kapan kamu nak? Kapan nak? Mama juga pengen kamu menikah dan punya anak. Mama ingin minang cucu. Mungkin orang berpikir negatif dan lain sebagainya. Tapi karena telah menemukan bahwa Kristus hartanya, nggak susah hidupnya. Sesulit apapun hidupnya tidak jadi beban yang mengerikan bagi dia. Dia tahu hidup dalam dunia pasti ada sulit. Dia tahu hidup dalam dunia juga bisa rasa senang. Susah senang silih berganti. Itu bukan diganti kok. Nggak jadi persoalan sama dia. Kaya nggak jadi sombong, miskin nggak jadi minder. Sesemangat itu kita harusnya, sudah. Kenapa? Karena bicara kerajaan sorga itu memiliki nilai yang tinggi. Dia jual seluruh hartanya untuk membeli itu. Artinya apa? Betapa dia melihat kerajaan Allah itu bernilai tinggi. Dia siap melepaskan semuanya. Nah, saudara-saudaraku, coba kita renungkan sejenak begini. Apakah saudara setuju kalau saya berkata bahwa hal yang paling sering tidak dilakukan orang Kristen adalah pergi dan memberitakan Injil? Seringkali kita nggak ngelakuin ini sebenarnya. Kenapa ya? Takut, malu, apalagi kira-kira ya? Atau mungkin karena kurang mengerti maksudnya apa sih? Atau mungkin banyak alasan lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi cobalah kita pelajari ini. Lebih sederhana aja, nggak usah muluk-muluk kita pelajari bagian ini, saudaraku. Tapi kita tetap akan alkitabiah. Saya akan memperhatikan ayat itu dengan baik. Ya, tapi sederhananya kita terapkan, saudaraku. Pergi untuk memberitakan. Jadi Tuhan Yesus yang memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil itu. Nah, kalau pergi itu berarti bicara pengutusan. Ada yang mengutus. Yang mengutus itu adalah Allah, saudaraku. Untuk memberitakan kabar baik, gospel. Perintah ini bukan seperti sebuah kata perintah seorang ayah kepada anaknya. Nah, pergilah bekerja. Bukan, saudaraku. Mau pergi kerja, nak? Silakan pergilah bekerja, nak. Bukan itu, saudaraku. Tapi ini sebuah perintah yang membangkitkan semangat. Karena disampaikan oleh Tuhan. Pergilah, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Sebab aku menyertai engkau. Aku yang memiliki otoritas di sorga dan di bumi. Nah, kalau kita mengalami ini, ya kan? Pergi itu membuat kita bersemangat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, coba kita bahas kata pergi. Dari Matius deh, kita buka dari Matius 28 itu. Matius 28, ya mungkin saudara udah pernah mendengarkan penjelasan ini. Tapi baik, saya ulang.
Matius 28 ayat yang ke-19. Saya ambil dari sini saudaraku ya. Matius 28 ayat 19. Coba kita baca lagi bersama-sama ya. Kita mempelajari pergi untuk memberitakan ini. Oke. 1, 2, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah. Saudaraku, kalau kita mempelajari ini dari bahasa Yunaninya, tensisnya saudaraku ya. Sebenarnya ini dari kata Yunani poreutentes. Lebih tepat diterjemahkan while you are going. Jadi bukan go and preach the gospel. Bukan, tapi while you are going. Artinya apa itu? Sementara engkau pergi. Sementara engkau pergi. Itu artinya saudaraku. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sementara engkau telah sedang pergi. Itu sebenarnya lebih tepat lagi. Ya, artinya apa? Sementara engkau pergi kemana saja, di mana saja, kapan saja. Itu artinya. Kemana engkau melangkah? Mungkin ke warung, mungkin ke pekerjaan, mungkin kau punya komunitas sepeda, dimanapun kau berada, sampaikan Injil di sana. Sederhana bukan? Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan harus penginjilan diutus ke suatu tempat. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tuhan tidak menunjukkan tempat yang spesifik. Pergi while you are going. Sementara engkau pergi. Bahkan sebenarnya sementara engkau telah sedang pergi. Agak kaku sih bahasanya memang. Telah berarti sudah berangkat ya. Sedang pergi. Jadi sementara kita telah sedang pergi saudaraku ke rumah, ke liburan, ke restoran, ke warung, olahraga, ngopi bareng sama teman-teman. Mungkin nonton bareng sama teman-teman saudaraku. Di sana beritakanlah Injil itu. Jadi bukan satu perintah ini bukan satu perintah yang spesifik ke sana enggak. Tentu ada orang dipanggil Tuhan. Tentu ada Tuhan berbicara kepada seorang, Tuhan taruhkan kamu pergi ke daerah Papua, kamu pergi ke daerah mana contoh soal. Tapi dari teks ini saudaraku, kita diajak nggak muluk-muluk. Sederhana, simple saja. Simple saja saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi sementara engkau sedang pergi. Jadi perintah ini natural, alami aja. Gak usah dibikin ribet-ribet. Habis ini ada yang langsung pulang atau ada yang mau langsung nongkrong sama teman-teman? Ada nggak? Enggak ya? Enggak. Kalau ada, beritakan Injil di sana. Perkatakan firman Tuhan di sana. Amin nggak nih kira-kira nih? Wah apa ini saya pikir, aku yang jatuh. Tadi di mana ya? Bawah ya? Miring juga dia. Sini deh. Jadi jangan dibuat jadi ribet perintah ini. Simple, sederhana, gratis. Tinggal melangkah kok. Nggak perlu biaya yang besar-besar saudaraku. Natural, tanpa biaya kok. Setiap hari kita pergi bekerja, setiap hari kita berbicara. Menurut, ini saya baca ya, ini para ahli ya. Ini saya bacakan saja ya. Para ahli mengatakan begini saudaraku ya. Bahwa kita disibukkan dengan 35.000 pesan setiap hari. Kata para ahli ini. Saya juga bingung bagaimana mereka meneliti ini. Bahwa kita itu setiap hari disibukkan dengan 35.000 pesan setiap hari. Melalui apa? Email, SMS, papan reklame, televisi, film, radio, Twitter, Facebook. Apalagi surat kabar, majalah, buku, IG dan lain sebagainya. 35.000 pesan. Wih banyak banget ya. Waduh kalau kita tidak memfilter bisa rusak pikiran kita. Karena tidak semua info-info yang ada itu rohani dan isinya bagus. Setuju nggak kira-kira? Lalu kemudian saudaraku kata para ahli juga bahwa setiap orang mengucapkan 16.000 kata setiap hari. Ada yang pernah ngitung, coba mulai hari ini iseng dulu ya. Lagi ngomong, saya mau kemana ya? 1, 2, 3, 4. Habis itu coba hitung, menurut ini 16.000 kata setiap hari. Jadi kalau dituliskan dalam menjadi sebuah buku saudaraku, dalam 1 minggu berarti 16.000 kali 7 sama dengan 112.000 kata. Itu sudah menjadi 52 buku setahun. Jadi 16.000 kata itu 300 halaman setiap minggunya. Berarti dalam setahun ada 52 buku. Setiap kata yang keluar. Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berapa banyak kata yang bermakna keluar dari 16.000 kata itu. Coba. Anak muda berpacaran kadang-kadang berpacarannya pun gak berkualitas. Bisa ngomong panjang-panjang sampai 1 jam gak pernah berkualitas. Kamu siapa tadi, kamu siapa? Aku cemburu loh. Kamu yang nanya aku. Oh gitu ya, cari. Gak berkualitas.
Pacaran boleh, teleponan 1 jam mungkin boleh. Tapi ya berkualitas dikit kayak gini. Gimana sih Pak yang berkualitas? Ya bawa tanya, menurut kamu iman itu apa sih? Ngomong iman Pak, bisa nggak mau dia. Ya udah, kalau dia nggak mau diajak ngomong rohani, itu salah satu tanda. Bukan itu mungkin jodohmu. Mungkin itu nanti nggak cocok dipanggil papi oleh anak-anak kalian. Cocoknya dipanggil Ya lanjut nih. Ya dong, menurut kamu uang itu apa? Gitu dong berkeren. Kalau dia bilang, uang itu segala-galanya say. Kalau kita nggak banyak uang, orang pandang kita sebelah mata. Diremehkan kita. Uang itu everything. Wih, kalau dia ngomong begitu, tanda tanya. Ini perlu dicurigai nih. Ini nggak cocok nih. Ini materialistis. Ini, kamu sampai kok buru. Oh ya, bisa ya. Nggak jelas, nggak berkualitas. 16.000 kata loh satu hari coba. Saudara kebayang nggak 16.000 kata yang keluar, semuanya 16.000 kata yang rohani. Yang namanya rohani itu bukan ada kata Tuhan di dalam, enggak. Setiap kalimat yang kita ucapkan, semuanya itu bermakna baik, tidak menghancurkan orang, tapi membangun, menghibur. Iya, bukan mesti ada kata Tuhannya dong, bukan mesti pakai ayat-ayat dong. Sebab dalam konsep Kristen itu semuanya rohani. Bekerja rohani enggak? Rohani. Saudara main IG rohani enggak? Yang bikin itu enggak rohani, isinya apa? Itu loh. Karena seluruh aktivitas kita itu rohani. Makanya Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, oleh karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ada yang bisa lanjut? Haruslah kau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Tubuh itu adalah kendaraan kita melakukan sesuatu. Kita mau ngomong pakai bibir, kita mau mukul orang atau mau sayang orang pakai tangan, kita mau langkah pakai kaki. Jadi persembahkan tubuh artinya apa? Persembahkan seluruh aktivitasmu, seluruh kegiatanmu. Kemanapun kita melangkah, itu ibadah kita kepada Tuhan. Mau saudara main Facebook, main IG, itu rohani enggaknya ditentukan motif saudara main apa dan tulis apa dan apa yang saudara tulis itu. 16.000 kata. Saya menarik nih 16.000 kata ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Bayangkanlah saudaraku. Aduh kalau 16.000 kata ini saudaraku adalah pemberitaan Injil. Sebuah kesaksian bagaimana Tuhan telah melakukan sesuatu yang indah bagi kita. Yang pertama saudaraku seperti kata Paulus dalam Roma 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang memberikan kabar baik. Kalau kita mau memberitakan kebenaran itu. Kita lah yang pertama bahagia kata Alkitab. Karena Alkitab bilang betapa bahagianya kedatangan orang yang memberitakan kabar baik. Begitu kita datang, teman kita lagi ada duduk atau lagi ada acara di situ mungkin 6, 5, 7 orang. Kita datang, mereka udah terasa ini kawan kita. Dia pasti mau menyampaikan sesuatu, kabar baik bagi kita. Itu yang dikatakan jadi berkat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Berapa banyak orang yang diberkati, berapa banyak orang yang dikuatkan, berapa banyak orang disembuhkan, berapa banyak orang dihiburkan lewat perkataan kita. Saya ulangin, pergi dan beritakan. Terjemahan menurut teks aslinya sebenarnya adalah sementara engkau pergi, beritakanlah. Jadi habis ini kemana? Di mobil mungkin ada barengan, ceritalah cerita yang membangunkan iman. Sampaikanlah, saling menguatkan. Ya, nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi poin atau inti yang mau disampaikan di sini adalah ya jadi pergi beritakan ini bukan sesuatu yang spektakuler lah. Sederhana kok, siapapun bisa. Jadi jangan lagi berkata, aku gak bisa, aku kan gak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa pergi? Bukan, yang asli Alkitab berkata adalah dimanapun engkau berada, kapanpun, dimana saja, kapan saja. Beritakan, sharingkan firman Tuhan itu. Beritakan kepada mereka Injil itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, karena kita tahu bahwa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil, maka kita harus pelajari apa itu Injil. Nah, sering sekali orang bersaksi, saudaraku, yang disaksikan bukan Kristus. Ketika bukan Kristus yang disaksikan, maka saudaraku kita bukan sedang memberitakan Injil. Apa itu Injil? Gospel is a good news, not good advice. Saya ulangin ya. Injil itu adalah apa? Kabar baik, bukan nasihat baik. Kabar baik itu maksudnya apa? Kabar baik itu adalah sesuatu yang telah dilakukan bagi kita. Bahwa ada Tuhan telah melakukan sesuatu bagi kita. Itulah kabar baik. Kalau nasihat baik, sesuatu yang harus kita lakukan.
Supaya kamu sehat kau begini, begini, begini. Supaya kamu tambah kuat begini, begini, begini. Ada nasihat dilakukan. Injil itu bukan begitu. Injil adalah apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita saudaraku? Dia menggantikan tempat kita di atas salib itu. Harusnya kita lah dihukum di atas kayu salib itu. Tapi Tuhan berkata, awas nak biar saya gantikan. Jadi keselamatan itu adalah Tuhan menggantikan tempat kita. Dosa, kita menggantikan tempat Tuhan. Harusnya Tuhan yang bertahta di hati kita. Kita tidak izinkan Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan pinggir, biar saya yang bertahta. Aku tahu mengatur hidupku dengan baik. Udah Tuhan gak usah ikutan. Itulah dosa. Kita menjadi hukum bagi diri kita. Tapi kok keselamatan sebaliknya. Tuhan menggantikan tempat kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang menanggung rasa malu. Harusnya kita yang ditolak. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya ditolak. Menanggung rasa malu. Menanggung akibat kekal dari perbuatan kita. Dia di atas kayu salib menggantikan kita. Sehingga kita diselamatkan. Itulah kabar baik. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 2. Mari kita baca. Ya 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Inilah akhirnya komitmen Paulus yang kiranya juga menjadi komitmen kita, saudaraku yang terkasih. 1 Korintus 2 ayat 2, 1-2 ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam terjemahan yang lain misalnya firman Allah yang hidup dikatakan begini. Sebab saya telah mengambil keputusan untuk berbicara hanya mengenai Yesus Kristus dan kematiannya di atas kayu salib. Inilah komitmen kita seperti Paulus sebagai anak Tuhan. Bahwa keputusan kita tidak akan bicara yang lain kecuali bicara soal Yesus Kristus. Saya ada lagu satu kesukaan, senang banget saya lagu itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tadi pemain keyboardnya mana ya? Mudah-mudahan pernah dengar lagu ini. Lagunya sih dari City Light, pernah dengar ya kali ya? City Light itu pernah ya? Kuncinya kunci C deh coba deh. Nah, nanti ikut-ikut jari saya aja lah pasti bisa. Ya walaupun tidak latihan, kalau ini kan pemusik udah standar ya, pasti tahu lah. Kunci C coba brother. Lagunya begini. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. Coba itu bayangin. Itu aja udah membuat saya merinding saudaraku. What gift of grace is Jesus my Redeemer. Dia bilang begini, sungguh satu kasih karunia Allah yang luar biasa. Yaitu Kristuslah penyelamatku. Lalu kalimat selanjutnya ini, there is no more for heaven now to give. Untuk saudara dan saya, sorga udah dihabiskan stoknya Pak. There is no more for heaven now to give. Nggak ada lagi yang mau diberikan sorga untuk kita, untuk keselamatan kita. Ketika Dia memberikan putra tunggalnya, sudah Dia berikan itu semuanya, nggak ada lagi yang sisa. Bayangin itu. Itulah Injil. Tidakkah saudara bersuka cita karena itu? Itu membuat kita bergirang, Tuhan aku harusnya dipantek di situ, tapi Kau gantikan aku Tuhan. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Ada yang pernah dengar lagu ini? Belum pernah ya? Boleh nanti buka YouTube-nya City Light. Bukan promosi, bukan lagu saya juga ya. Tapi kata-katanya itu cuman panjang banget Pak, 4 bait. Capek juga ngapalnya. Saya nyontek nih, sampai kalau nggak hafal juga saya. Iya. Bait terakhirnya itu ya, aduh yang keempat dia bilang begini. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Keren bukan? And day by day
I know He will renew me until I stand with joy before the throne. Coba, with every breath I long to follow Jesus. Karena dia telah menerima Injil, dia sadar Yesus yang mati gantiku, ini harus kuberitakan supaya orang mengalami apa yang aku alami. Itu sebabnya komitmen dia, with every breath, dalam setiap nafasku aku akan mengikut Engkau Tuhan, for He has said that He will bring me home. Karena dia yang berkata, dia akan bawa aku pulang. Yang aku punya di bumi ini bukan punyaku yang permanen. HP yang kupunya gak permanen, mobil yang kupunya itu bukan milikku yang permanen. Bahwa bumi ini bukan tempat kita yang permanen, saudaraku, semua akan dihancurkan. Tapi dia berjanji menyiapkan kita rumah Bapa. Itu bayangin. Lalu dia katakan, and day by day I know He will renew me. Dan aku tahu sekali Tuhan membaharui aku setiap kali. Until I stand with joy before the throne. Dan aku tetap berdiri dengan sukacita di hadapan tahta Tuhan. Lalu bagian refnya, brother. Bagian refnya. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. Perhatikan. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Inilah harapanku yang ku pegang, yaitu Yesus Kristus. Segala kemuliaan bagi Dia. When the race is complete, ketika pertandinganku nanti usai. Itu sebabnya sekarang kita masih punya ada waktu untuk memberitakan. Sampaikan mungkin saudaramu. Gak usah mulu-mulu, itu natural. Karena semua kita pasti bicara kok, 16.000 kata keluar. Besok pagi bangun tidur, saudara pergi kerja kemana, makan siang dimanapun, kapanpun. Beritakan saudara. Apa yang kita beritakan? Injil. Apa itu Injil? Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Apa itu? Yesus kayu salib. Dia mati untuk kita. Dia menggantikan tempat kita, saudara. When the race is complete. Ketika nanti pertandinganku usai. Tapi bibirku akan terus mengulang dan berkata, yet not I, but through Christ in me. Aku lakukan bukan karena aku, tapi Kristus. Karena Kristus di dalamku yang memampukan aku. Jadi dalam pergi memberitakan Injil, kita harus ingat. Not me, yet not I. Bukan karena aku, tapi karena Kristus yang berjanji menyertai setiap orang yang mau pergi memberitakan. Jadi Injil itu adalah apa tadi saudaraku? Good news, not good advice. Bukan nasihat baik. Itulah sebabnya kita berkata keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Harusnya kita yang nyemplung, kita sudah nyemplung di neraka itu saudaraku. Upah dosa ialah maut. Kita sudah nyemplung di neraka, mau bikin apa bisa keluar? Nggak bisa. Kita butuh pihak dari luar untuk mengeluarkan kita dari sini. Upah dosa ialah maut, itu sama dengan hutang dosa ialah maut. Supaya persoalan dosa kita selesai, harus kita bayar. Sebab itu hutang, ayo kita bayar. Udah kita nyemplung di neraka, ya sudah selama-lamanya. Tapi Tuhan ciptakan kita bukan untuk di situ. Itulah sebabnya Tuhan tahu anakku, kau gak bisa menyelesaikan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun dari sorga. Aku menggantikan tempatmu. Ketika Tuhan menggantikan tempat kita, kita dimerdekakan saudaraku. Dan ini harus kita responi. Dan Injil yang kita terima ini menghasilkan ketaatan. Setiap kita yang percaya Kristus, mengakui telah menerima Kristus, menerima Injil itu menghasilkan ketaatan. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia menerima Kristus, tapi tidak ada hasilnya ketaatan kepada Tuhan. Bahasa Inggris di kampung kami, itu namanya kita perlu mencurigation sama dia. Kita curigai Kristus mana yang dia terima. Kalau Kristus yang kita terima, Kristus itu saudaraku, itu akan menghasilkan, mendorong kita mengangkat tangan, menyembah kepada Tuhan, memberitakan kabar baik yang telah kita terima ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata dalam Lukas 24 ayat 47 bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini yang kita beritakan. Ada juga satu lagu lama itu ya. Mereka perlukan. Terus apa ya?
kasih Yesusnya. Sebagai jawaban coba. Jadi dunia ini perlu Tuhan Yesus. Saudara dan saya, ayo dimanapun kita berada. Sekali lagi, natural. Nggak usah, bagaimana ya? Oh, mesti puasa dulu, puasa dulu. Kita jagalah hati kita setiap hari. Saya ulangin, besok kita bangun pagi, ya. Saudara siap-siap pergi kerja, lalu kemana? Pulang kerja kemana? Mulai ingat kalimat ini. Iya, iya. Pergi memberitakan Injil itu. Sederhana aja rupanya. While I am going. Sementara aku pergi. Dimanapun kita berada. Sampaikan Injil itu di situ. Jadi bukan soal-soal spektakuler, sederhana aja. Nah, tujuan kita pergi memberitakan. Alkitab berkata agar kita menjadi murid, saudaraku. Jadikanlah semua bangsa murid. Bawalah mereka ke gereja kita, ke komunitas kita di tempat ini. Orang-orang yang telah kau sharing itu. Sebenarnya banyak orang yang sedang menunggu. Saya saudaraku ya yang paling sering datang ke saya itu ya kita sharing akhirnya datang tahu nggak apa? Persoalan keluarga, suami istri, soal pernikahan. Dari 100 orang misalnya itu kalau saya bikin persenan saudaraku 95% persoalan suami istri. Tuh. Makanya di sini yang belum menikah coba angkatnya tangan yang belum nikah ada nggak? Yang masih tunggal putri tunggal putra belum ada campuran? Ah lumayan. Nah, jangan sembarang pilih pasanganmu ya. Jadi bukan persoalan tebal dompetnya, mantap orangnya, enggak. Ordernya 3 kan, yang pertama spiritual, mental, baru fisik. Ya perhatikanlah isi dompetnya, enggak. Kita enggak realistis juga kalau tidak kita perhatikan isi dompetnya, setuju enggak? Tapi itu nomor 3, yang pertama lihatlah, rohani enggak sih? Gimana caranya kita tahu dia rohani? Ya paling tidak beginilah sederhananya. Selama engkau berpacaran dengan dia, engkau makin senang gak sih baca Alkitab? Makin rohani gak? Makin haus sama Tuhan gak? Atau makin haus sama dia? Kalau makin haus sama dia, apalagi kalau pasangan kita suka ngancam-ngancam. Kamu ya lo ya, kalau kita minimum gak ketemu 3 kali seminggu ya. Lo, gue, N. Ya udah N aja. Bukan ciri-ciri itu berarti. Sampai ke gereja pun dilarang, itu udah tanda-tanda itu. Ada 95% saudara. Jujur ya, secara manusia saya itu melayani itu lelah sekali. Karena panjang sekali. Persoalannya itu lagi. Membosankan saudara, tapi kita nggak bisa bosan. Kita sharing, kita sampaikan. Ketika kita sering menyampaikan kebenaran di mana kita berada, mereka punya sesuatu, ada persoalan, dia pasti ingat saudara. Roh Kudus pasti ingatkan dia, hubungin si Anu. Karena dia sering menyampaikan kebenaran padamu. Karena Tuhan ingin kepada orang yang tepat. Sekali lagi, natural saja. Kalau satu kali Tuhan panggil engkau tinggalkan pekerjaanmu. Pergi beritakan Injil ke kampung Pak Pendeta itu di Pulau Samosir. Pergilah ke sana. Tapi kita gak usah mulu-mulu gitu dulu. Dari terjemahan teks aslinya saja. While you are going. Tujuannya tadi apa? Menjadikan kita murid. Apa itu murid saudaraku yang dikasih Tuhan? Murid adalah orang yang mau belajar. Murid adalah orang yang mau terus-terusan dengar-dengaran dari gurunya. Murid adalah dia yang meneladani guru. Itu aja murid. Jadi kalau saudara tidak setiap hari haus akan firman. Curigailah. Aku bukan murid yang baik ini. Matetes itu saudara. Bahasa Yunaninya kan matetes ya. Murid itu saudaraku. Itu artinya orang yang dengar-dengaran sama gurunya. Orang yang terus haus mau belajar dengar-dengaran suara gurunya. Guru kita Yesus Kristus. Murid itu adalah orang yang meneladani sang guru. Kalau hari-hari kita baca Alkitab gak selera gitu. Ini agak curiga kita. Tuhan kayaknya aku udah mulai bergeser dari murid yang baik ini. Tuhan tolong saya. Tolong saya. Balik lagi. Balik lagi saudaraku. Saudaraku saya tegaskan ya. Dalam diri kita itu ada kodrat dosa kan itu ya. Kalau gitu terlalu kasar kayak aku pakai kodrat dosa gini aja. Dalam diri kita itu ini ada cacat karakter gitu, cacat karakter. Kita sudah terima Kristus, kita punya hidup baru, tapi cacat karakter kita itu masih ada di sini. Gampang lah, gampang. Kita disakitin orang, sakit hati nggak? Kamu diremehin, dibully, saudara marah nggak? Nggak yakin saya kalau ada gini. Misalnya ini brother ini ya, yang nyakitin saya misalnya. Dia sakitin, sakit banget. Saya nggak percaya. Kita begini, terima kasih ya Anda udah maki-maki saya. Thank you very much. Thank you. Sama. Gak percaya saya, pasti kita kesal semua. Dalam kekesalan itu kita tahu gak boleh kesal.
Kita pengen balas, tapi Alkitab bilang ampuni musuhmu. Itu menahan kita. Gak usah jauh-jauh sama pasangan hidup aja. Kadang-kadang pasangan hidup kita menjengkelkan. Yang udah menikah, kalau ada yang bilang nikah gampang, gak percaya saya. Saya curiga pernikahanmu kok gak cinta sama dia kali. Tapi kita ingat firman Tuhan kan, Injil. Ampunilah orang yang menyakitimu dan berdoalah bagi mereka. Akhirnya bisa senyum juga. Iya ya Tuhan. Iya ya, baru kita bisa. Thank you brother, aku berkati engkau. Itu langsung gak yakin saya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih itu. Ya, konteks amanat agung ini adalah setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan sesaat sebelum ia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia bilang murid-muridku, kepadaku telah diberikan kuasa ya di bumi dan di sorga. Otoritas itu ada padaku. Oleh karena itu, beritakanlah. Pergilah beritakan. Dan jangan takut, aku menyertai engkau semuanya. Aku menyertai engkau semuanya. Itulah kata Tuhan. Nah oleh karena itu, jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Mulai besok atau nanti praktekkan. Sampai di rumah, mungkin ada keluarga masih belum tidur. Kalau sudah tidak ada, oke besok coba praktekkan. Begitu kita ketemu teman, duduk, coba ingat. Kemarin khotbah 16.000 kata ya. Saya mesti jaga nih. Jangan sampai 16.000-nya sia-sia semua. Betapa tidak terberkatinya orang yang bicara dengan kita. Nah jadi akhir kata karena waktu kita 30 menit saudaraku jatahnya tuh. Akhir kata saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Alangkah indahnya kalau saudara dan saya dipakai Tuhan menyelamatkan banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran-Mu pada malam hari ini. Perintah ini adalah perintah-Mu sendiri kepada kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kami. Itu adalah satu perintah yang alamiah, natural. Bukan hal-hal yang spektakuler ya Tuhan. Jadi siapapun kami bisa melakukannya. Tapi jujur Tuhan, mungkin anak-anak-Mu malu. Mungkin takut. Atau mungkin terasa janggal atau kagok. Tapi Bapak anak-anak-Mu semua kami merelakan diri kami untuk Tuhan pakai. Sebab itu pakailah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami sedang pergi, Roh-Mu menolong kami, memberitakan kebenaran Injil-Mu, memberitakan tentang Kristus. Urapi kami semua, kuasa-Mu menyertai kami. Setiap kata demi kata, kuasa-Mu mengalir Tuhan, menyelamatkan sebanyak-banyaknya yang kami temui. Haleluya. Syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Biarlah keberanian dari Tuhan ada pada kami dan rasa malu diangkat semuanya. Supaya sungguh kami memperkatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan gereja-Mu di tempat ini, GPDI Sahabat Allah. Tuhan berkati Bapak Gembala kami. Tuhan berkati seluruh para hamba-hamba Tuhan. Ketua daripada dewasa muda dan seluruh pengurus-pengurus yang ada. Bersama dengan seluruh jemaat biarlah mereka menjadi satu tim yang kuat ya Tuhan. Boleh menegakkan kerajaan-Mu. Khususnya di daerah ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat kasih setia. Dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan. Terima kasih Bapak Pendeta Judika buat firman-Nya. Kami percaya firman yang boleh kami dengar hari ini boleh hidup di dalam setiap hati kami dan kami boleh praktikkan dalam setiap kehidupan yang kami. Saya akan bacakan pengumuman, boleh tolong dibantu. Pengumuman 9 Februari 2023. Minggu depan kita akan diberkati oleh Pendeta Billy Lantang pada jam 7.30. Pastikan untuk teman-teman untuk hadir di hari Kamis di waktu yang sama. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA Group BIC dan sosial media BIC. Ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai besoknya hari Selasa jam 3 sore. Selamat ulang tahun untuk Jeffrianus dan Rico. Kiranya kasih sayang Tuhan melingkupi kehidupannya teman-teman semua yang berulang tahun pada 4 dan 6 Februari. Nah, pengumuman untuk teman-teman suami istri. Tadi kalau Bapak Pendeta boleh sharing, 95% yang bermasalah itu di suami istri ya. Nah, kalau teman-teman suami istri yang ikut retret ini, saya percaya bukan 95%, 0%, amin. Jadi saya mengingatkan untuk teman-teman pasutri yang sudah mendaftarkan di retret dan seminar pasutri untuk Sabtu ini 11 Februari kita akan mulai seminar kita yang pertama jam 8.30 sampai jam 3 sore. Dan untuk teman-teman yang sudah mendaftar, mohon bantu untuk segera melakukan pelunasan biaya retretnya seperti yang sudah kita sampaikan di nomor yang tertera di sana atas nama Marsunita ya. Dan seluruh panitia retret setelah ibadah harap berkumpul dengan Ko David. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di LCD. Oke, saya serahkan ke komen. Haleluya, diberkati firman Tuhan, amin. Kita harus pergi dan memberitakan Injil. Saya nggak nitip sponsor sama Pak Judika, tapi Pak Judika tadi sudah bilang, Pendeta Judika bilang 95% permasalahan banyak ditemukan di suami istri. Jadi ikutlah seminar ya, belajar untuk ikut seminar. Terima kasih ya, saya nggak minta Pak Judika untuk promosikan, tapi Tuhan menggerakkan beliau untuk promosikan, haleluya. Jadi hari Sabtu ini seminarnya, tadi sudah dijelaskan, kita adalah murid, mau belajar. Nah Sabtu ini kita belajar, apa sih yang harus kita lakukan supaya keluarga kita, hubungan suami istri semakin lebih baik. Amin. Amin. Jadi kita harus pergi dan memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang kita temui. Kepada terutama kemudian terutama awal-awal di lingkungan kita. Tadi pagi saya jalan pagi. Udah mulai lagi jalan pagi. Ketika jalan pagi ketemu cici saya, dia rombongan wanita. Saya rombongan, saya berjalan berdua aja sih. Cici ini tadi kurang sehat badan, jadi saya berjalan berdua, saya dan Tuhan Yesus. Dan saya tidak gabung. Tapi cici saya bilang, Ben ini rumahnya yang beberapa minggu lalu, 3 minggu yang lalu, ada anaknya yang meninggal. Jadi orang tuanya adalah salah satu aktivis di gereja, salah satu denominasi. Tapi anaknya baru umur 20 tahun, sudah meninggal karena apa? Karena bunuh diri. Ini bunuh diri di rumah ini di dalam mobil. Umur 20 tahun pria, orangnya pinter Ben. Kuliahnya di Hong Kong, kalau di Hong Kong mungkin saya pikir dia ambil di ekonomi kali ya. Ekonomi di Hong Kong itu bagus sekali dan dia orangnya pinter. Tapi pertanyaan saya, kenapa orang pinter bisa bunuh diri? Kenapa tadi firman Tuhan bilang apa? Karena tidak ada Injil yang ada dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kalau kita teman-teman kita nih dengar sudah itu terus kita ketemu kedengaran, si dia bunuh diri loh. Wah, kalau itu teman kita bagaimana? Sedih sekali kita kan. Padahal kemarin baru minggu lalu makan sama saya loh. Sayang saya nggak bilang Tuhan Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi bagaimana?
Jadi mulai besok 16.000 kata. Saya bingung 16.000 kata, saya orangnya nggak terlalu banyak mau ngomong kecuali di mimbar doang yang baru ngomong ya. 16.000 kata saya akan coba mulai. Selamat pagi sayang. Terima kasih firman-Nya mengingatkan kita, encourage kita untuk pergi dan memberitakan Injil. Mau? Amin. Yuk mari kita akan akhiri ibadah kita. Wakil Gembala Kosemi akan tutup. Yuk mari. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Bapa. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian BSI kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas turut campur tangan-Mu dalam kebaktian kami. Bapa terima kasih juga Bapa di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang telah diberitakan semakin kami mengerti bagaimana cara kami untuk menyampaikan firman-Mu, bagaimana cara kami untuk memberitakan firman-Mu kepada orang yang belum percaya kepada Engkau. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang memakai hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu dalam pelayanan yang Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam kesehatan mereka juga Engkau berkati. Bapa terima kasih juga atas berkat-Mu buat pimpinan Bapak Beni Hira sebagai pimpinan BSI. Engkau juga memberkati dalam pelayanannya, dalam usahanya, dalam keluarganya Engkau berkati. Bapa terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga telah memberkati rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau telah memimpin 1 tahun yang lalu, Engkau juga yang akan memimpin 1 tahun ke depan. Terima kasih Bapa atas persembahan anak-anak-Mu, Engkau saja yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa terima kasih Yesus atas semua kebaikan-Mu di mana Engkau yang memimpin anak-anak-Mu untuk datang berbakti pada hari ini. Mungkin mereka mempunyai masalah, kiranya Engkau juga yang memimpinnya Bapa. Engkau yang memberi mereka jalan keluar. Engkau yang menyertai mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tahu, kami hanya berharap kepada Engkau. Semua ada jalan keluar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rekan-rekan BSI mari kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI tiba saatnya kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Terima kasih ya Bapak atas pernyataan-Mu. Kau telah tibakan kami di sini dengan selamat dan tiba saatnya kami akan berpulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat atas pernyataan-Mu. Terima kasih Yesus. Rekan-rekan BSI terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.